Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi saya ucapkan kepada yang terhormat Bapak Nur Irwansyah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia Korespondensi, dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Pada hari ini saya dan teman-teman saya dari kelompok 3 kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Bahasa Surat. Namun sebelum kami memulai presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada saya sendiri, Fadia Salsabila Hazami. Lalu ada Ananta Muhammad Fikri dan Zuban Aryadillah. Kepada teman-teman sekalian, saya mengharapkan kesediaan kalian untuk menyaksikan dan menyimak video presentasi dari kelompok kami. Selamat menyaksikan. Bahasa surat. Salah satu penggunaan bahasa sebagai alat komunikasi yaitu bahasa tulis. Surat sebagai sarana komunikasi tertulis mempunyai kelebihan dibanding dengan sarana komunikasi yang lain. Surat dapat menyampaikan informasi atau maksud dengan sejelas-jelasnya. Penerima dapat membaca berulang kali sesuai dengan kebutuhannya. Oleh karena itu, surat merupakan salah satu sarana komunikasi tertulis yang efektif. Namun, untuk menulis surat, kita dituntut untuk menguasai pengetahuan surat menyurat, terlebih pada pemakaian bahasa yang baik dan benar di dalam surat. Bahasa surat adalah bahasa yang dilahirkan secara tertulis, baik indah, rapi, sopan, dan ramah tamah. Untuk surat niaga dan surat resmi itu harus ditulis singkat, sederhana, dan padat isinya. Pembuatan surat pribadi mungkin dalam segi bentuk dan bahasa tidak begitu diperhatikan. Tetapi dalam pembuatan surat dinas, bentuk, bahasa, dan aturan yang dibakukan harus diperhatikan. Namun pada kenyataannya sampai saat ini masih banyak sekali ditemukan kejanggalan dan kekurang tepatan penulisan surat pada umumnya. Terlebih pada penulisan surat yang bersifat kedinasan. Surat sebagai sarana berkomunikasi tertulis paling tidak melibatkan dua pihak, yaitu pengirim surat dan penerima surat. Surat dinas di dalamnya terkandung informasi tertentu yang dapat berupa perintah, pemberitahuan, tugas, maupun teguran. Bahasa surat dinas haruslah bahasa ragam resmi atau bahasa ragam baku. Dengan bahasa yang baku, pesan surat akan lebih mudah dipahami dan terhindar dari kesalahan penafsiran. Dengan demikian, surat yang baik adalah surat yang taat pada kaidah bahasa. Sebelum menulis surat, hendaknya kita mempertimbangkan sebaik mungkin baik penyusunan kalimat, arti, maupun ketepatan penggunaan kata-kata atau diksi. Sebelum menulis surat, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menggunakan bahasa surat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kita harus menghindari kata yang panjang dan berbelit. Yang kedua, kita harus menggunakan kata-kata dan istilah yang sudah lazim dipakai. Tidak disarankan untuk kita menggunakan bahasa atau kata yang asing. Yang ketiga, tempatkan tanda baca yang tepat. Yang keempat, kita harus menggunakan ejaan yang benar sesuai dengan ejaan yang disempurnakan atau EYD. Yang kelima,
kita harus menggunakan ejaan yang telah umum dipakai di masyarakat. Sebagai sebuah media komunikasi, maka bahasa yang digunakan harus baik dan memiliki standar aturan tertentu. Berikut ini adalah aturan-aturan dalam bahasa surat. A. Agar pesan atau informasi yang disampaikan mudah dipahami, surat hendaknya ditulis dengan menggunakan bahasa yang efektif. Bahasa yang efektif yaitu jelas, lugas, dan komunikatif agar dapat mengungkapkan pesan secara tepat sesuai dengan maksud yang ingin dikemukakan oleh penulis. Yang B, bahasa surat dikatakan jelas jika isi atau informasi yang disampaikan mudah dipahami dan unsur-unsurnya pun dinyatakan secara tegas atau eksplisit. Kemudian yang C, bahasa surat dikatakan lugas jika kata-kata yang digunakan langsung mengungkapkan pokok persoalan yang akan disampaikan, tidak berbunga-bunga atau berbasa-basi. Dan yang D adalah bahasa surat dikatakan komunikatif jika mudah dipahami dan mampu menimbulkan pemahaman yang sama pada pikiran pembacanya. Teman-teman sekalian, apakah kalian mengetahui mengapa kita perlu memperhatikan bahasa surat? Dengan bahasa yang jelas, pesan atau surat yang akan disampaikan oleh pengirim kepada penerima akan dipahami secara efektif. Bahasa surat juga dapat membawa wibawa seseorang. Bahasa yang jelas, lugas, dan umum. Peran penting yang diemban oleh surat memiliki keterkaitan dengan bahasa. Hal tersebut disebabkan bahasa menjadi salah satu faktor keberhasilan penyampaian maksud dan tujuan pembuatan surat. Isi dari surat yang mengandung bahasa yang baik akan berbeda penerimaannya dengan isi surat yang tidak menggunakan bahasa yang baik. Penerimaan ini juga menjadi salah satu kesuksesan komunikasi dalam surat. Apabila penerimaan tidak berlangsung dengan baik, dapat diasumsikan salah satu faktor ketidakberhasilannya disebabkan oleh penggunaan bahasa yang masih kurang baik. Dalam hal ini, kejelasan maksud dan tujuan surat yang dibaca oleh sasaran surat akan berterima jika bahasa yang digunakan itu jelas, lugas, umum, dengan menggunakan kata baku dan adanya pemakaian ejaan yang disempurnakan atau EYD. Bahasa yang jelas adalah bahasa yang tidak bertafsir ganda atau memiliki satu pemahaman yang sama apabila dibaca oleh banyak pihak. Hal tersebut tentunya sangat penting untuk dijadikan penekanan dalam pembuatan surat. Tingkat pentingnya kejelasan ini pun disebabkan karena penyampaian informasi dalam surat tidak bisa dibantu dengan alat bantu yang lain agar dapat menjelaskan maksud dan tujuan surat yang masih tersamarkan. Hal tersebut pun berbeda dengan penyampaian informasi secara lisan ataupun tatap muka. Penyampaian informasi secara langsung akan dengan mudah dibantu dengan menggunakan mimik muka dan gerakan tubuh untuk memperjelas maksud dan tujuannya. Hal tersebut
pun membuat faktor kejelasan bahasa menjadi salah satu keberhasilan penyampaian informasi. Aspek kejelasan bahasa dibatasi hanya meliputi kesalahan ejaan. Misalnya saja pada penggunaan tanda koma. Selanjutnya, bahasa surat yang baik apabila memperlihatkan bahasa yang lugas. Maksud dari kata lugas di sini adalah bahasa yang digunakan tidak bertele-tele dan langsung menunjuk pada titik permasalahan. Meskipun bahasa yang digunakan harus ekonomis, tetapi tetap harus memperhatikan unsur kelengkapannya. Lengkap yang dimaksud di sini adalah maksud dan tujuan yang ingin disampaikan dapat diterima oleh pembaca surat. Biasanya, penyebab ketidaklugasan surat adalah karena adanya penggunaan ungkapan yang berlebihan. Oleh karena itu, berikut beberapa contoh tentang ungkapan yang berlebihan beserta beberapa bentuk yang lugas sebagai perbaikannya. Ungkapan yang berlebihan yang pertama adalah, dan perbaikan bentuk lugasnya merupakan. Yang kedua, agar, perbaikan bentuk lugasnya supaya. Ungkapan berlebihan demi, dan perbaikan bentuk lugasnya untuk. Ungkapan berlebihan disebabkan, dan bentuk lugasnya oleh karena. Lalu yang terakhir, mengenai, dan bentuk lugasnya adalah tentang. Bahasa surat juga seharusnya menggunakan bahasa yang umum. Maksud dari bahasa yang umum ini adalah bahasa yang digunakan sudah dipakai oleh seluruh lapisan masyarakat dan sudah menjadi bagian dari ragam khas dalam korespondensi. Misalnya ungkapan bersama ini, dengan hormat, melalui surat ini, dan lain sebagainya. Pemakaian ungkapan tersebut harus digunakan dalam korespondensi. Jika pembuat surat tidak mematuhi kaidah korespondensi, surat tersebut malah terlihat aneh dan pesan yang ingin disampaikan menjadi terasa asing, sehingga dapat mempengaruhi penerimaan pembaca surat. Selain itu, penggunaan kata baku juga harus menjadi perhatian dalam pembuatan surat. Pembuat surat harus mengetahui kata yang tergolong baku dengan bahasa daerah yang sudah umum digunakan oleh masyarakat. Hal tersebut pun berbeda karena kaidah bahasa Indonesia berpatokan dengan aturan EYD. Biasanya, banyak orang yang terkecoh karena banyak bahasa yang sudah umum digunakan di masyarakat. Tetapi, ternyata bahasa tersebut bukanlah bahasa Indonesia yang baku. Hal tersebut bisa saja terjadi karena kontak budaya di Indonesia yang cenderung tinggi. Misalnya saja bahasa Indonesia di Jakarta akan terkena pengaruh oleh bahasa Sunda atau bahasa Betawi karena letak geografisnya yang dekat dengan kedua suku tersebut. Hal itu pun membuat orang akan sulit membedakan bahasa Indonesia yang asli, bahasa Sunda, atau bahasa Betawi yang sudah sering digunakan oleh masyarakat. Kata baku. Kata baku adalah kata yang digunakan sesuai aturan atau kaidah berbahasa Indonesia yang sudah ditentukan sebelumnya. Pengertian kata baku juga merupakan kata yang penggunaannya sudah sesuai dengan ejaan dan aturan pedoman bahasa Indonesia yang baik dan benar.
yang bersumber kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Selain itu, penggunaan kata baku dapat dilihat dari penggunaannya yang sudah sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Penggunaan kata baku ini biasanya digunakan untuk mengungkapkan bahasa yang bersifat resmi dalam bentuk surat maupun naskah pidato. Kata baku yakni kata yang dipakai sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang sudah ditentukan sebelumnya, dan suatu kata bisa disebut dengan kata tidak baku apabila kata yang dipakai tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Ketidakbakuan suatu kata bukan hanya diakibatkan oleh salah penulisan saja, akan tetapi dapat juga disebabkan oleh pengucapan yang salah dan penyusunan suatu kalimat yang tidak benar. Biasanya, kata tidak baku selalu muncul dalam percakapan kita sehari-hari. Ciri-ciri kata baku. Kata baku tidak dipengaruhi oleh bahasa daerah. Kata baku juga tidak dipengaruhi oleh bahasa asing. Pada pemakaian imbuhan secara eksplisit, baku adalah bahasa percakapan. Gunakan yang sesuai dengan konteks kalimat, tidak terkontaminasi atau tidak rancu. Kata baku tidak mengandung arti pleonasme dan tidak mengandung hiperkorek. Berikut ini beberapa contoh kata-kata baku yang sering dipakai dalam penulisan surat. Bentuk kata baku yang pertama adalah abjad. Bentuk kata tidak bakunya abjad menggunakan T. Bentuk kata baku yang kedua adalah advokat. Dan bentuk kata baku tidak bakunya adalah advokat. Bentuk kata baku yang ketiga adalah afdal. Bentuk kata tidak bakunya afdol. Bentuk kata baku selanjutnya adalah akhlak. Bentuk kata tidak bakunya akhlak. Bentuk kata baku yang selanjutnya aktif. Dan bentuk kata tidak bakunya aktif. Lalu ada belum. Dan bentuk kata tidak bakunya belum. Kata baku berikutnya adalah besok. Dan kata yang tidak baku adalah esok. Kata tidak baku. Kata tidak baku merupakan kata yang dipakai tidak sesuai dengan pedoman atau kaidah bahasa yang sudah ditentukan. Biasanya kata tidak baku sering kita jumpai pada saat percakapan sehari-hari atau dalam bahasa tutur. Adapun faktor-faktor yang bisa mengakibatkan munculnya kata tidak baku, yang diantaranya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, yang memakai bahasa tidak mengetahui bentuk penulisan dari kata yang ia maksud. Yang kedua, yang memakai bahasa tidak memperbaiki kesalahan dari penggunaan suatu kata. Itulah yang mengakibatkan kata tidak baku selalu ada. Orang yang memakai bahasa dapat terpengaruh oleh orang yang terbiasa memakai kata yang tidak baku. Dan yang terakhir, yang memakai bahasa dapat terbiasa memakai kata yang tidak baku. Ciri-ciri kata tidak baku. 1. Umumnya digunakan dalam bahasa sehari-hari. Yang kedua,
dipengaruhi oleh bahasa daerah dan bahasa asing tertentu. Yang ketiga, dipengaruhi dengan perkembangan zaman. Yang keempat, bentuknya dapat berubah-ubah. Yang kelima, memiliki arti yang sama meskipun terlihat berbeda dengan bahasa baku. Contoh kata tidak baku, misalnya seperti praktek, pasif, apotik, efektif, karena, foto, biosfer, bus, objek, nasihat, aktif, negeri, teknik, November, dan lain sebagainya. Ungkapan atau idiom. Ungkapan atau idiom adalah konstruksi yang khas pada suatu bahasa, yang salah satu unsurnya tidak dapat dihilangkan atau diganti. Ungkapan yang bersikap idiomatik terdiri atas 2 atau 3 kata yang dapat memperkuat pilihan kata atau diksi di dalam tulisan. Kategori lain dari idiom adalah sebuah kata memiliki beberapa arti, kadang-kadang bersamaan, kadang-kadang dilihat dari konteks penggunaannya. Hal ini terlihat dalam bahasa atau kebanyakan uninfleksi. Inggris di polysemes. Penggunaan umum dari kata yang sama untuk suatu kegiatan bagi mereka yang terlibat di dalamnya, untuk produk yang digunakan, untuk tempat atau waktu dari suatu kegiatan, dan kadang-kadang untuk kata kerja. Jenis ungkapan. Yang pertama, idiom penuh. Unsur-unsur yang membentuknya merupakan satu kesatuan makna. Setiap unsurnya sudah kehilangan makna leksikalnya, sehingga yang ada adalah makna keseluruhan bentuk tersebut. Contoh, buah tangan yang bermakna oleh-oleh. Yang kedua, idiom sebagian. Salah satu unsur dari kesatuan bentuk tersebut masih tetap berada dalam makna leksikalnya. Contohnya, bekerja keras sama dengan bekerja dengan sungguh-sungguh. Berdasarkan bentuk. 1. Ungkapan. Bentuk-bentuk yang tertangkai secara tetap. Unsur-unsurnya yang merupakan ekspresi dalam menyampaikan suatu maksud. Contoh, angin lalu. Sesuatu yang bersifat sementara merupakan idiom yang berbentuk ungkapan untuk menyatakan maksud sesuatu yang bersifat sementara. Hal ini dikarenakan angin hanya akan melewati sesuatu sekali dan tidak akan kembali lagi. 2. Metafora atau perbandingan. Peteda menyatakan struktur dasar metafora, yaitu ada sesuatu yang dibicarakan dan ada sesuatu yang dipakai sebagai pembandingannya. Kedua hal yang diperbandingkan tersebut mempunyai sifat yang sama. Contoh, tulisan seperti ceker ayam bermakna acak-acakan atau tidak rapi, merupakan idiom yang membandingkan tanah bekas cakaran ayam yang biasanya acak-acakan dengan tulisan seseorang yang tidak bisa dibaca. Selanjutnya, ungkapan tetap. Ungkapan tetap merupakan susunan kata-kata ungkapan tetap yang bersifat permanen. Unsur-unsurnya tidak boleh diperuntukkan atau dipertukarkan dan tidak boleh ditambah atau dikurangi. Dalam isi surat, ungkapan tetap ada yang dipakai pada awal alinea atau sebagai kalimat pokok, dan ada pula di tengah alinea sebagai kalimat pengembang. Di bawah ini merupakan beberapa contoh dari ungkapan tetap. Yang pertama, berbicara tentang, bergantung pada, bermusyawarah tentang, berpasangan dengan, bertalian dengan, sesuai dengan, sehubungan dengan, diperuntukkan bagi, sejalan dengan, terdiri atas, tergantung pada, terbuat dari, seirama dengan, dan sehubungan oleh.
Berikutnya adalah rangkuman materi. Untuk mengakhiri uraian di atas, ada baiknya dibuatkan suatu rumusan dalam bentuk simpulan. Dengan demikian, diharapkan isi uraian tulisan ini lebih mudah untuk ditangkap. Adapun simpulan yang dapat ditarik dari uraian di atas adalah seperti bawah ini. Yang pertama, bahasa surat adalah bahasa yang dilahirkan secara tertulis, baik indah, rapih, sopan, ramah tamah. Untuk surat niaga dan surat resmi harus ditulis singkat, sederhana, dan padat isinya. Yang kedua, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menggunakan bahasa surat adalah sebagai berikut. A. Hindari kalimat yang panjang dan berbelit-belit. B. Gunakan kata-kata dan istilah yang lazim dipakai. C. Tempatkan tanda baca yang tepat. Dan D. Gunakan ejaan yang benar. Dan E. Gunakan ejaan yang umum dipakai. Yang ketiga, aturan-aturan surat. Aturan-aturan dalam bahasa surat. Yang pertama, agar pesan atau informasi yang disampaikan mudah dipahami, surat hendaknya ditulis dengan menggunakan bahasa efektif, yaitu jelas, lugas, dan komunikatif, agar dapat mengungkapkan pesan secara tepat sesuai dengan maksud yang ingin dikemukakan oleh penulis. Bahasa surat dikatakan jelas jika isi atau informasi yang disampaikan mudah dipahami dan unsur-unsurnya pun dinyatakan secara tegas atau eksplisit. Selanjutnya, bahasa surat dikatakan lugas jika kata-kata yang digunakan langsung mengungkapkan pokok persoalan yang akan disampaikan, tidak berbunga-bunga atau berbasa-basi. Yang terakhir, bahasa surat dikatakan komunikatif jika mudah dipahami dan mudah menimbulkan pemahaman yang sama pada pikiran pembaca. Keempat, surat harus menggunakan bahasa yang jelas, lugas, dan umum. Kejelasan maksud dan tujuan surat yang dibacakan oleh sasaran surat akan diterima jika bahasa yang digunakan jelas, lugas, umum, menggunakan kata baku, dan adanya pemakaian ejaan yang disempurnakan atau EYD. Bahasa yang jelas adalah bahasa yang tidak bertafsir ganda atau memiliki satu pemahaman yang sama bila dibaca oleh banyak pihak. Kata baku adalah kata yang digunakan sesuai aturan atau kaidah berbahasa Indonesia yang sudah ditentukan sebelumnya. Pengertian kata baku juga merupakan kata yang penggunaannya sudah sesuai ejaan dan aturan pedoman bahasa Indonesia yang baik dan benar, yang bersumber kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Terakhir, ungkapan tetap atau idiomatik merupakan susunan kata-kata ungkapan tetap yang bersifat permanen. Unsur-unsurnya tidak boleh dipertukarkan dan tidak boleh ditambah atau dikurangi. Di dalam isi surat, ungkapan tetap ada yang dipakai pada awal alinea atau sebagai kalimat pokok, dan ada pula di tengah alinea sebagai pengembang. Terima kasih. Demikianlah beberapa hal yang dapat kami sampaikan pada presentasi hari ini. Sebelumnya kami memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian materi tadi terdapat kesalahan penyebutan kata. Dan kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman sekalian yang telah menyimak presentasi dari kelompok kami. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.